akan menjelaskan materi kami yaitu tentang regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah salah satu teknik dalam statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen atau Y dengan dua atau lebih variabel independen atau X1, X2, X3, dan seterusnya. Bertujuan untuk memprediksi nilai variabel dependen atau hasil berdasarkan nilai dari beberapa variabel independen atau faktor-faktor penyebab atau prediktor. Berikut ini bentuk umum persamaan regresi linear berganda. Y sama dengan A tambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 dan seterusnya ditambah E. Keterangannya, Y yaitu variabel dependen atau yang diprediksi, A merupakan konstanta atau intercept, B1, B2, dan seterusnya merupakan koefisien regresi masing-masing variabel independen. Sedangkan X1, X2, dan seterusnya merupakan variabel independen. Sedangkan E yaitu error atau kesalahan residu. Berikut contoh soal tentang regresi linear berganda. Tabel tersebut menyajikan data hasil observasi terhadap sejumlah individu yang terdiri dari 4 variabel utama, yaitu pada kolom A terdapat aktivitas yang menunjukkan tingkat aktivitas fisik yang dilakukan oleh masing-masing individu. Pada kolom B terdapat kalori yang merupakan kalori yang terbakar selama aktivitas dilakukan. Semakin tinggi tingkat aktivitas, biasanya kalori yang terbakar juga semakin meningkat. Pada kolom C terdapat berat. Berat badan individu dalam satuan biasanya kilogram. Data ini penting karena berat badan mempengaruhi jumlah kalori yang dibakar serta kadar gula darah. Pada kolom D terdapat kadar gula darah. Menampilkan kadar gula darah masing-masing individu setelah melakukan aktivitas. Nilai ini membantu menganalisis apakah aktivitas dan jumlah kalori yang terbakar berpengaruh terhadap kadar gula darah. Baik, selanjutnya kita buka contoh soal ini di Excel. Lalu copy dan input data ke SPSS. Setelah kita melihat data tersebut di SPSS, maka akan ada tampilan data view dan variable view. Pada bagian awal ditampilkan dua tab utama dalam SPSS, yaitu data view atau tempat kita memasukkan data numerik atau hasil observasi. Yang kedua yaitu variable view, merupakan tempat mendefinisikan nama variabel, tipe data, dan skala pengukuran. Di sini terlihat bahwa variabel-variabel ada tampilan data view dan variable view. Pada bagian awal ditampilkan dua tab utama dalam SPSS, yaitu data view atau tempat kita memasukkan data numerik atau hasil observasi. Yang kedua yaitu variable view, merupakan tempat mendefinisikan nama variabel, tipe data, dan skala pengukuran. Di sini terlihat bahwa variabel-variabel seperti aktivitas, kalori, berat badan, dan kadar gula darah, setiap variabel tersebut memiliki pengaturan yaitu tipe. Semua variabel bertipe numerik artinya berisi angka yang dapat dihitung secara statistik. Selanjutnya, width dan desimal. Width menunjukkan panjang maksimum angka, dan desimal adalah jumlah angka di belakang koma atau desimal. Untuk variabel kalori, kita ganti desimalnya menjadi 0. Dan untuk kadar gula darah, kita ganti desimalnya menjadi 1. Selanjutnya yaitu label, value, dan missing. Kolom ini masih kosong karena tidak ada label tambahan, nilai kategori, atau nilai yang ditandai sebagai hilang atau missing value. Selanjutnya terdapat columns dan alike, menentukan lebar kolom dan perataan data saat ditampilkan di data view. Selanjutnya ada measure, semua variabel menggunakan skala scale, yang berarti merupakan data interval atau rasio, cocok untuk analisis numerik seperti regresi. Kita ganti semua skalanya menjadi scale. Terakhir, terdapat role. Semua variabel berperan sebagai input, yang artinya akan digunakan dalam analisis, bukan langsung sebagai ID atau hasil output langsung. Fungsi variabel view ini sangat penting karena kesalahan dalam mengatur tipe data skala pengukuran atau peran variabel dapat mempengaruhi analisis.
Misalnya, jika variabel numerik salah diatur menjadi kategori nominal, maka SPS akan memprosesnya secara berbeda. Selanjutnya, kembali ke data view, lalu klik Analyze, Regression, dan Linear. Maka akan tampil kotak dialog. Selanjutnya, isikan untuk kolom dependen dengan variabel kadar gula darah. Sedangkan untuk kolom independen dengan variabel aktivitas, kalori, dan berat. Checklist, deskriptif juga di checklist, par and partial correlation juga di checklist, dan collinearity diagnostik juga di checklist, dan juga klik Outlines Outside. Lalu klik tombol Continue. Selanjutnya klik tombol Plots sehingga muncul kotak dialog seperti yang ada di layar. Lalu kita isi variabel Y dengan Z regresif dan variabel X dengan Z spread. Selanjutnya klik Continue untuk kembali ke kotak dialog sebelumnya. Kemudian klik tombol Option, maka akan muncul kotak dialog seperti yang ada di layar. Kita klik Use Probability of F. Kita entry-nya 5 dan removal-nya 10. Lalu kita checklist Include Constant in Equation. Dan juga Include Cases Leastways juga kita klik. Baik, lanjut. Klik Continue untuk kembali ke tampilan kotak dialog sebelumnya. Dan klik OK. Maka akan keluar hasil output dari yang kita lakukan tadi. Baik, sekian dari saya. Saya Unit Distrik Analisa NIM 2116050107 akan menjelaskan bagian hasil analisis output. Yang pertama itu deskriptif statistik. Analisisnya yang pertama jumlah data atau N, yaitu terdapat 100 sampel responden yang dianalisis. 2. Rata-rata atau mean. 1. Kadar gula darah, yaitu 127,814, ialah rata-rata kadar gula darah responden. 2. Kalori, yaitu 2184,79, ialah rata-rata kalori yang dikonsumsi. 3. Berat, yaitu 71,15 kg, ialah rata-rata berat badan responden. 4. Aktivasi, yaitu 4,90, ialah menunjukkan frekuensi atau intensitas aktivitas fisik dengan skala tertentu, misalnya 1-10. 3. Standar deviasi, menggambarkan tingkat penyebaran data dari rata-rata. Semakin besar nilai standar deviasi, maka semakin besar variasi atau ketidakteraturan data. Kalori memiliki standar deviasi paling tinggi, artinya data kalori paling bervariasi dibandingkan variabel lainnya. Yang kedua, correlation. Analisisnya yaitu 1 kalori R sama dengan 0,125, artinya hubungan positif sangat lemah. P sama dengan 0,107, yaitu besar dari 0,05. Artinya tidak signifikan, sehingga secara statistik tidak ada hubungan antara konsumsi kalori dan kadar gula darah. 2. Berat, R sama dengan 0,144, artinya hubungan positif sangat lemah. P sama dengan 0,077, artinya besar dari 0,05, yaitu tidak signifikan. Jadi berat badan tidak berhubungan signifikan dengan kadar gula darah. 3. Aktivasi, R sama dengan 0,070, artinya hubungan sangat lemah. P sama dengan 0,0
244, artinya tidak signifikan sehingga frekuensi aktivitas fisik juga tidak memiliki hubungan bermakna dengan kadar gula darah. Jadi, tidak ada hubungan linear yang signifikan antara kadar gula darah dengan kalori, berat, maupun aktivasi berdasarkan uji korelasi Pearson. Baik, perkenalkan nama saya Aidia Sekira dengan NIM 2316050071. Di sini saya akan menunjukkan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai regression variabel entered or removed. Di sini tabel ini menunjukkan bahwa variabel bebas atau independen yang dimasukkan dalam model regresi adalah yang pertama yaitu aktivasi, yang kedua kalori, dan yang ketiga berat. Sementara variabel terikat atau dependen adalah kadar gula darah. Artinya, kita ingin melihat apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh terhadap kadar gula darah. Tidak ada variabel yang dikeluarkan, karena metode enter memasukkan semua variabel yang ditentukan pengguna tanpa seleksi otomatis. Selanjutnya yaitu model summary. Di sini R sama dengan 0,149. Artinya R menunjukkan korelasi gabungan antara ketiga variabel prediktor, yaitu kalori, berat, dan aktivasi, dengan kadar gula darah adalah sangat lemah. Yang kedua R square sama dengan 0,022 atau 2,2%. Artinya hanya 2,2% variasi kadar gula darah dapat dijelaskan oleh ketiga variabel bebas. Misalnya, 97,8% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Selanjutnya yaitu adjusted R square sama dengan negatif 0,008. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa model tidak fit atau tidak cocok dan semakin buruk ketika disesuaikan dengan jumlah variabel bebas. Selanjutnya yang keempat yaitu sig F change, di mana di sini yaitu 0,541, yang artinya tidak signifikan secara statistik. Ketiga variabel bebas secara keseluruhan tidak memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan perubahan kadar gula darah. Selanjutnya yaitu ANOVA. Dalam menguji signifikan model regresi secara keseluruhan, di mana X value-nya yaitu 0,722. Nilai F ini digunakan untuk menguji apakah model regresi secara keseluruhan signifikan. Selanjutnya yang kedua yaitu sig p-value sama dengan 0,541. Nilai signifikan lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan tidak signifikan. Artinya, secara gabungan, kalori, berat, dan aktivasi tidak pengaruh yang berarti terhadap kadar gula darah. Perkenalkan, nama saya Citra Fadilah dengan NIM 2316050080. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai koefisien. Jadi, analisisnya menjelaskan pengaruh masing-masing dari variabel. Untuk kalori, koefisiennya min 0,003, pengaruh negatif tapi tidak signifikan karena sig sama dengan 0,730. Selanjutnya, berat dengan koefisien 0,311, pengaruh positif tapi tidak signifikan karena sig sama dengan 0,495. Selanjutnya, aktivasi dengan koefisien min 0,161, pengaruh negatif tidak signifikan karena sig sama dengan 0,731. Jadi, kesimpulannya tidak ada satupun variabel bebas yang secara signifikan berpengaruh terhadap kadar gula darah. Selanjutnya, residual statistik. Analisisnya mengevaluasi sebaran sisa atau residual dan kesalahan model. Dengan mean residual sama dengan 0 standar dalam regresi. STD deviation residual sama dengan 3,275, menunjukkan penyimpangan prediksi dari nilai aktual cukup besar. Selanjutnya, rentang residual min 8,39 hingga 11,93
menunjukkan adanya prediksi yang meleset cukup jauh. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan SPSS, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan 65,085 ditambah 2,308X ditambah 0,5633X. Keterangannya, Y sebagai variabel penjualan, X1 sebagai variabel promosi, X2 sebagai variabel harga. Jadi, model regresi ini menunjukkan bahwa baik promosi maupun harga memiliki pengaruh positif terhadap penjualan. Meskipun demikian, perlu dilihat juga signifikasi statistiknya melalui nilai p-value, koefisien determinasi R, pengujian asumsi klasik seperti normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gani Abdillah dengan NIM 2316050086. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai regression standardization residual. Dimana di sini saya akan menjelaskan dari dependent variable kadar gula darah atau disebut dengan histogram, yang mana pola histogram ini berbentuk menyerupai lonceng atau bell shaped curve. Artinya di sini residual distribusi normal yang merupakan salah satu asumsi dalam analisis regresi linear yang lebih penting, yang mana mean residual mendekati 0. Mean sama dengan min 1,949 min 14, sangat kecil dan bisa dianggap dengan 0. Mana selanjutnya yaitu standar deviasi residual sama dengan 0,985 mendekati 1, yang normal untuk residual yang distandarkan. Selanjutnya yaitu N sama dengan 100, jumlah sampel cukup besar mendukung dari validitas visualisasi distribusi yang 100 ini. Baik, selanjutnya boleh ditengok gambar terlebih dahulu mengenai dependent variable atau expected come problem atau disebut perceived come problem, yang mana di sini normal P min P plot di atas, yang mana titik residualnya menyebar mengikuti garis diagonal secara cukup baik, yang mana di sini menunjukkan bahwa residual distribusi normal. Asumsi normalitas dalam analisis regresi linear berganda terpenuhi. Boleh ditengok pada gambar selanjutnya. Ada itu titik-titik yang menggambarkan bahwasanya ada nama semacam sebaran acak atau rentangan data sempit outlier, yang mana sebaran acak ini titik terbesar tanpa pola khusus, tidak membentuk garis lurus atau kurva, yang mana di sini menunjukkan tidak ada hubungan linear yang kuat antara kadar gula darah yang aktual dengan nilai prediksi, yang mana rentang data sempit mayoritas nilai kadar gula darah antara 125 dikurang 132, yang mana di sini artinya datanya cukup terkonsentrasi. Titik prediksi juga berkumpul di sekitar nilai standar 0 atau Y main axis, yang mana menunjukkan prediksi tidak terlalu bervariasi. Selanjutnya ada itu namanya outlier. Ada beberapa titik bagian kanan atas, boleh teman-teman lihat pada gambarnya, yang menyimpang dari kerumunan, menunjukkan bahwasanya
titik itu model melakukan prediksi yang jauh dari nilai aktual pada beberapa kasus. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik teman-teman, saya lanjut. Perkenalkan, nama saya Nurul Maulia dengan NIM 2316050074. Di sini saya akan melanjutkan materi yang membahas tentang asumsi klasik dalam regresi linear berganda. Asumsi yang pertama yaitu normalitas. Normalitas ialah uji sesuatu untuk bisa mengetahui apakah residual yang tidak terstandarisasi yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Untuk kita mengetahuinya, kita melakukan ujinya dari SPSS. Kita buka terlebih dahulu SPSS. Di sini setelah kita buka SPSS, kita ke analisis. Setelah analisis, kita ke regression. Setelah dari regression, kita ke linear. Setelah itu muncul tabel berikut yang ada di layar. Setelah itu kita ke save. Klik save. Setelah kita klik save, kita unstandardize ke residual ini, klik, terus continue. Sebelum lanjut, kita akan terlebih dahulu yang dependen dan independen. Dependen kita masukkan ke kadar gula darah. Setelah itu independen aktivitas, yang kedua kalori, ketiga berat. Setelah semuanya kita masukkan, langsung kita klik OK. Setelah kita klik OK, kita pergi lagi ke input SPSS-nya. Maka muncul dia nilai seperti ini, res 1. Setelah itu, ini belum siap, kita akan munculkan outputnya. Kita ke analyze. Setelah dari analyze, kita ke non-parametric test. Terus kita ke legasi dialog. Dari legasi dialog ini kita klik yang satu sampel case. Di sini kita masukkan dia yang unstandardized residual 1 pertama nih. Masukkan ke test variable list. Setelah itu kita okekan langsung. Maka muncul output yang ada di bawah ini, yaitu one sample Kolmogorov Simonov test. Dia muncul. Setelah muncul, kita lanjut. Jadi setelah itu, setelah muncul yang seperti yang tadi yang di output, maka jika nilai signifikannya besar dari 0,05, maka H0 diterima. Berarti dia termasuk data normal. Tetapi jika nilai signifikan value-nya lebih kecil dari 0,5, maka H0 ditolak. Dan itu termasuk data tidak normal. Di sini dia signifikannya 0,200, berarti dia besar dari 0,05. Jadi data residual ini berdistribusi normal karena nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Berarti model atau data yang diuji memenuhi asumsi normalitas. Di mana normalitas ini penting untuk validitas analisis statistik seperti regresi linear atau uji parametrik lainnya. Oke, lanjut asumsi yang kedua yaitu tentang multikolinearitas. Apa itu multikolinearitas? Ialah uji yang disebabkan korelasi yang kuat atau hampir sempurna antar variabel bebas. Tepatnya multikolinearitas ini berkenaan dengan terdapatnya lebih dari satu hubungan linear pasti, dan istilah kolinearitas ini berkenaan dengan terdapatnya satu hubungan linear. Untuk mengetahuinya, kita kembali lagi ke SPSS. Setelah dari SPSS, kita buka lagi yang analyze. Setelah analyze, kita ke regression, linear. Setelah itu, kita ke statistik. Muncul dia tabel berikut. Kita klik yang covariance metric dan kita klik juga yang collinearity diagnostic. Lalu kita continue, langsung kita okekan. Maka muncul
tabel berikut ini. Nah, ini dia. Muncul tabel yang berikut ini. Disinilah dia koefisien yang muncul yang kita buat tadi ya. Jadi untuk bisa mengatasi mengatasi multikolinear ini, kita hanya perlu memperbesar ukuran sampel. Setelah itu kita memasukkan persamaan tambahan ke dalam model. Setelah itu kita menghubungkan data cross section dan data time series dan memperluas suatu variabel dan bias spesifikasi, dan yang terakhir transformasi variabel. Itu tadi yang multikolinear. Selanjutnya yang ketiga, asumsi heteroskedastisitas, yaitu situasi yang dimana keragaman variabel independen bervariasi pada data yang kita miliki. Salah satu asumsi kunci pada metode regresi biasa adalah mengetahui bahwa error memiliki keragaman yang sama pada tiap-tiap sampelnya. Untuk bisa mengetahuinya, untuk menguji heteroskedastisas ini, kita menggunakan SPSS. Kita ke SPSS, karena kita tidak perlu lagi mengetahui res 1-nya, karena di sini sudah diketahui res 1-nya. Ini yang res 1 ini tuh nilai residual ya guys. Karena kita sudah mengetahuinya, kita hanya perlu mengetahui mutlakan nilai residualnya. Maka kita buka transform, terus itu computer variable. Satu yang di target variabel ini kita isi yaitu address. Address itu huruf besar ya guys. Address. Setelah itu kan ada kotak satu lagi nih, numeric expression. Ini kita klik yang unstandard size ini. Yang pertama, terus kita masukkan kemari. Dia muncul yang res 1 jadinya kan. Setelah itu kita tambah dia menjadi ABS, betul besar. Tapi yang res ini kita buka kurung dan tutup kurung. Setelah itu kita oke kan. Maka dia akan muncul seperti ini. Nih, muncul dia seperti ini dari address tadi. Jadi karena penjelasannya itu berarti S1 itu tidak signifikan karena value-nya besar dari 0,05, sehingga X1 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas, sedangkan X2-nya signifikan karena value-nya kecil dari 0,05, sehingga X2-nya terjadi gejala heteroskedastisitas. Lanjut ke yang terakhir, asumsi autokorelasi. Uji autokorelasi ini digunakan untuk mengetahui apakah residual itu error dari suatu model regresi dan memiliki hubungan satu sama lain dalam urutan waktu. Ini biasanya diterapkan pada data time series, yaitu data yang dikumpulkan secara berkala dalam urutan waktu. Misalnya, pada data bulanan, tahunan, mingguan, dan lain-lain. Untuk bisa mengetahuinya, karena autokorelasi memiliki 4 uji data, kami di sini hanya menjelaskan satu data aja, yaitu uji Durbin-Watson. Jadi untuk memunculkan nilai residual dan uji Durbin-Watson, kita hanya perlu ke SPS kembali. Setelah itu kita ke analyze. Dari analyze kita ke regression, terus ke linear. Setelah dari linear kita klik statistik, terus itu kita klik yang Durbin-Watson dan continue. Langsung kita oke kan. Maka muncul nilai seperti ini, Durbin-Watson, yaitu 2,338. Berarti nilai dari yang kita cari itu Durbin-Watsonnya yaitu 2,338.
Untuk penjelasannya, ini dia kriteria pengujiannya. Ini dia yang tadi kita dapatkan Darban-Watsonnya. Jadi Darban-Watson atau DW dari output tuh kita dapat dari SPSS sekitar 2,338. Dan untuk dari slide yang lanjutnya tuh dari DL-nya tuh 0,697, DU-nya 1,641, 4 DU-nya 2,359, yang 4 DL-nya 3,303. Dan untuk kriteria uji Darban-Watsonnya bisa kita lihat di layar nih, bahwa 0 kecil dari DW kecil dari DL, maka terjadilah autokorelasi positif. Tetapi jika DL kecil dari DW kecil dari DU, kemungkinan autokorelasi positif. Sedangkan DU kecil dari DW kecil dari 4 DU tidak ada autokorelasi. Dan 4 DU kecil dari DW kecil dari 4 DL kemungkinan autokorelasi negatif. Yang terakhir, jika DW besar dari 4 DL, maka terjadi autokorelasi negatif. Dan untuk hasil pengujian tadi, yang DW tadi, yang Darban-Watson tadi, dia sekitar 2,338, DU-nya 1,641, 4 DU-nya 2,359. Jadi karena DW-nya itu 2,338, maka data ini berada di antara DU dan 4 DU. Mungkin sekian materi dari saya. Saya ambil alih untuk menutup presentasi kami pada hari ini. Mungkin bila dalam video ini dari awal sampai akhir ada yang salah, mohon dimaafkan. Semoga tidak bosan-bosan untuk melihatnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.